Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, sekarang kita berada pada suasana yang membahagiakan setelah kita menunaikan suatu tugas yang mulia di Aidil Adha. Baik untuk saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji di Baitullah maupun kepada kita yang melaksanakan kurban di tanah air masing-masing. Pelaksanaan ibadah perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut melambangkan bahwa kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas segala kelebihan, keutamaan dan juga rahmat yang Allah berikan kepada kita, lalu kita bersyukur kepadanya. Dalam surah An-Nahl ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kita dari perut ibunda kita masing-masing. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Maknanya begitu kita lahir dari rahim ibunda kita tercinta, tidak ada yang kita miliki baik berupa pengetahuan, pelajaran, apalagi harta benda. La ta'lamuna syai'a, kita tidak tahu apa-apa. Baru kemudian wa ja'ala lakumus sam'a, lalu Allah jadikan pendengaran, penglihatan, wal absara dan pendengaran. Dengan penglihatan, dengan pendengaran, kita bisa menciptakan segala sesuatu manakala kita sudah menjadi dewasa. Wal afidah, dan yang paling penting Allah jadikan hati kepada kita. Para ulama tafsir menerjemahkan wal afidata itu terkait dengan dominasi akal pikiran. Jadi hati itu sebagai filter untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang kita bisa laksanakan, bisa lakukan, bisa kerjakan, dan mana yang tidak. Maka komunikasi antara hati dengan otak itu menjadi seorang manusia yang logis dan objektif.
Mulai dari dataran keimanan. Ketika Allah sudah menjadikan berbagai keyakinan yang menunjukkan kepada ketauhidan semenjak Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyuruh semua manusia untuk bertauhid kepadanya, untuk sembah sujud kepadanya, dan Allah menyuruh manusia untuk bergabung dalam agama terakhir yang diutuskan Allah seorang Rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala manusia berbondong-bondong untuk taat kepada Allah dan mengikuti ajaran dan perintah Allah tersebut, maka antara komunikasi hati dengan otak itu jalan normal. Manakala umat manusia ini takut kepada Allah dan dia mengikuti arahan-arahan Allah, dahulu umpamanya kaum Nabi Musa alaihissalam menyembah Allah, kaum Nabi Isa menyembah Allah. Di sela-sela penyembah Allah itu ada yang menyembah Fir'aun, ada yang menyembah patung dan sebagainya dan sebagainya. Disinilah terjadi perbedaan wal afidata tadi, hati yang diberikan Allah tadi itu tidak connect dengan otak, sehingga mereka tidak mampu membedakan yang mana hak dan yang mana batil. Disinilah beruntung kita umat Islam yang beriman sampai hari ini, komunikasi, koneksi antara hati kita dengan otak kita itu masih jalan. Buktinya kita masih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menganjurkan kita untuk sembah sujud kepadanya melalui sebuah ibadah yang paling sakral sekali, salat 5 waktu sehari semalam, kita laksanakan itu. Meskipun ada orang yang mengertawakan kita, disitulah beda antara komunikasi dada dengan kepala yang normal dengan yang abnormal. Yang kita punya ini normal, yang mereka mengertawakan kita itu abnormal. Ada risiko hadirin yang Allah muliakan. Yang normal ini punya risiko dunia akhirat, yang abnormal juga punya risiko dunia akhirat. Apa risikonya? Allah sudah siapkan 2 tempat di hari nanti, surga dan neraka. Yang normal itu dipersiapkan surga, yang abnormal tempatnya neraka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga di ujung ayat tersebut menyatakan la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu yang telah aku berikan pendengaran, yang sudah aku berikan penglihatan, yang sudah aku berikan hati sebagai sumber proses akal pikiran, bersyukur hanya kepadaku semata-mata. Pengertian bersyukur di sini jangan diartikan dalam makna yang sangat sempit, seumpama dapat makan siang gratis. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kalau tiap hari dapat makan siang gratis, banyak duit yang tersisa di kantong, syukur pada Allah. Itu makna syukur yang sangat sempit. Tapi syukur yang lebih komprehensif ketika Allah nyatakan, aku berikan pendengaran kepada kamu telinga, aku berikan penglihatan kepada kamu mata. Coba kita analisa. Kalau Allah berikan telinga kepada kita tapi Allah tidak berikan mata, tertutup semuanya ini, tidak ada mata, bagaimana kita bisa hidup di dunia ini? Kita dengar hiruk pikuk, bunyi mobil, bunyi motor, bunyi Honda, bunyi orang berbicara, bunyi orang bernyanyi, bunyi orang baca Al-Quran dan sebagainya. Tapi bagaimana bentuk orang yang melakukan itu tidak akan pernah kita tahu. Sehingga kita berkesimpulan tidak ada beda antara orang baca Quran dengan orang menyanyi. Tidak ada beda bunyi mobil dengan bunyi kereta api. Tidak ada beda bunyi gajah dengan bunyi harimau serigala. Kenapa? Karena kita tidak ada mata. Begitu Allah berikan mata,
betapa nikmatnya kehidupan ini. Dan ini baru kita rasakan kalau 1 pekan saja mata kita tidak nampak. Saat itulah baru kita tahu luar biasa rahmat nikmat penglihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, ketika Allah berikan mata tapi Allah tidak berikan telinga. Kita jumpa orang senyum, orang beri salam kita tak jawab karena tak dengar. Orang denak kita umpamanya, itu punya oleh orang, kabrigen orang itu punya ngemupli, gede ada kem kerana, bahkan anak dia dah dengar. Makanya ketika kita maknai pemberian Allah, pendengaran, penglihatan, apalagi kalau berbicara hati, tidak ada makhluk Allah yang Allah berikan kesempurnaan hati selain daripada manusia. Karena Allah berikan hati kepada manusia, Allah connect dengan otak. Sehingga manusia ini bisa berpikir, bisa berbuat, bisa menciptakan sesuatu, dan bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Beda dengan seekor ular. Ular yang besar itu tengok jenis makhluk lain yang bukan dia, itu semuanya disantap. Semuanya makanan dia. Tengok ayam makanan dia, tengok kambing makanan dia, tengok manusia juga makanan dia. Tidak ada beda, semuanya makanan dia. Tapi Allah berikan hati kepada kita, connect dengan otak dalam kepala. Kita tengok lembu, makanan kita. Kalau kita pasang logika ular, kita akan buka mulut besar-besar ingin menelan lembu, tidak sanggup. Mulut kita kecil. Lalu bagaimana kita harus makan lembu dengan benar? Jaruh rame-rame lagi musim kurban merosa. Kun bismillah, kun takbir, koh taku, salib, cang-cang, tek-tek, rah beglih, patho lam belangang, tagung kuah belangang. Prinsipnya, kita bisa makan lembu, tapi tidak sama dengan ular makan kambing. Yang ditelan bulat-bulat satu-satu. Inilah yang membedakan hati manusia dengan hati ular. Makanya ketika ada manusia yang menelan benda lain bulat-bulat, itu manusia, saudaranya ular. Umpamanya ada manusia, dia telan duit orang bulat-bulat, dia telan emas orang bulat-bulat, dia telan mobil orang atau Honda motor orang bulat-bulat. Itu orang dipertanyakan, keturunan Adam kah atau keturunan ular? Dada yang mengandung hati, kepala yang mengandung otak, itulah yang membedakan seorang manusia yang bersyukur kepada Allah dengan seekor ular yang tidak pernah tahu apa makna syukur. Karenanya hadirin yang Allah muliakan, kita balik ke ayat tadi. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita yang kita tidak tahu apa-apa. Dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan hati kita menjadi tahu segalanya. Dan pengetahuan yang kita miliki itu diharapkan akan menjadi pembawa rahmat untuk jagat raya ini, bukan untuk membawa laknat dan malapetaka. Maka ketika ada manusia yang menciptakan malapetaka, antara hati dengan otak itu belum tersambung. Maka tidak heran kalau ada orang-orang Yahudi di Palestina yang membantai anak-anak, membantai perempuan yang tidak berdosa, yang tidak terlibat perang. Itu antara hati dengan otak tidak menyambung. Apabila hati Yahudi itu dan otak tidak menyambung, maka posisi dia mirip dengan seekor ular yang apa saja yang dia tengok melata di bumi ini itu diterkam dan ditelan. Itulah sikap bangsa Yahudi yang mereka sendiri mewujudkan undang-undang dunia, baik yang namanya hukum internasional,
baik yang namanya human rights atau DUHAM, deklarasi umum hak asasi manusia, baik yang namanya hukum humaniter internasional, hukum perang internasional, yang semua hukum itu melarang sangat membunuh orang, melarang sangat mengganggu fasilitas umum. Tidak boleh mengganggu masjid, perang-perang terus, masjid, gereja, sekolah, rumah sakit tidak boleh diganggu. Haram dalam undang-undang dunia itu. Tapi Yahudi semuanya dihalalkan. Maka Yahudi itu mirip jiwa, raga, fisik, otaknya dengan seekor ular naga raya. Semoga saja kita bisa mengambil iktibar dari ayat Allah ini dan kita bisa mengakses kehidupan ini dengan kemuslihatan dan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.